Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ariana Desi Muharramah dari SMP Negeri 1 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng berjudul Batu Menangis yang ditulis oleh Lilis H.U. dan akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Batu Menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil di ujung Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dengan seorang anaknya bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi sangat sulit saat ayah Darmi meninggal dunia, karena ayah Darmi tidak meninggalkan sedikit pun harta warisan. Ibu Darmi selalu bekerja di sawah ataupun ladang milik orang lain. Berbeda dengan Darmi, dia adalah gadis yang sangat pemalas. Kerjaannya hanya bangun siang, tidak mau membantu ibunya, dan selalu berdiri di depan cermin bersolek mempercantik dirinya. Selain itu, Darmi juga gadis yang sangat manja. Apapun keinginannya harus dituruti. Setiap kali ibunya meminta tolong Darmi untuk membantunya bekerja di sawah, Darmi selalu saja menolak. Nah, ayo bantu ibu di sawah. Aku tidak mau, ibu. Sawah itu sangat kotor. Kuku dan kulitku bisa saja terkena lumpur. Tapi nak, apakah engkau tidak kasihan melihat ibu bekerja sendiri? Tidak, sama sekali. Ibu itu sudah tua. Tidak akan ada cowok yang melirik ibu. Begitulah perkataan Darmi setiap kali ibunya meminta tolong. Selain itu, setiap ibunya selesai bekerja dan mendapatkan upah, Darmi selalu saja meminta uang upah itu hanya untuk membeli alat kecantikan. Ibu, mana uang upah hari ini? Tapi nak, uang ini ibu gunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi ibu, bedaku sudah hampir habis. Aku harus segera membelinya. Kamu memang anak tidak tahu diuntung. Hanya tahu cara menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Walaupun dengan hati yang marah, Ibu Darmi tetap memberikan uang upah itu. Hal itu terus terjadi berulang kali. Selain itu, setiap Ibu Darmi membangunkan di pagi hari, Darmi selalu saja menggertak dan tidak ingin bangun, malah mengusir ibunya keluar kamar. Nak, ayo bangun. Ini sudah pagi. Kamu mau tidur sampai kapan? His, ibu, aku masih sangat mengantuk. Jangan menggangguku. Tapi nak, ini sudah pagi. Cepatlah bangun. Ibu, aku masih sangat mengantuk. Apa kamu tidak mendengar apa perkataanku? Cepat keluar dan jangan menggangguku. Begitulah perkataan Darmi yang selalu saja menyuruh ibunya pergi dan tidak mau dibangunkan pagi. Pada suatu hari, saat Ibu Darmi hendak pergi ke pasar, Darmi menitip alat kecantikan kepada ibunya. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang ingin dibeli Darmi. Akhirnya sang ibu pun mengajak Darmi untuk ikut ia ke pasar. Nak, ayo ikut ibu ke pasar. Aku tidak mau, ibu.
Guru. Mereka pun mulai pergi ke pasar dengan Darmi yang di depan menggunakan pakaian yang sangat bagus dan ibunya yang di belakang menggunakan pakaian yang sangat lusuh. Di tengah-tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan teman dari kampung sebelah. "Hei Darmi, hendak kemana engkau ini?" Aku hendak pergi ke pasar. "Lalu, apakah orang di belakangmu itu adalah ibumu?" Hah, ibuku? Dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Laksmana disambar petir. Hati sang ibu sangat sedih mendengar perkataan putrinya. Hal itu terjadi berulang kali. 1-2 kali ibunya masih bisa menahan, tapi hal itu terus terjadi. Pada akhirnya, di tengah-tengah jalan, Ibu Darmi memutuskan untuk berhenti dan menepi. Darmi yang melihatnya pun heran dan mengamuk kepada ibunya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berhenti? Kita harus segera pergi ke pasar. Ibu Darmi hanya diam, mulutnya berkomat-kamit sambil tangannya menadah ke atas. Darmi yang melihatnya semakin heran dan kembali bertanya. Ibu, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kita harus segera pergi ke pasar. Ibu, ayolah. Namun ibunya hanya diam dan terus berdoa agar anaknya yang durhaka diberi hukuman yang setimpal. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini, ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi, ya Tuhan. Hukumlah anak hamba dengan hukuman yang setimpal, ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi, ya Tuhan. Tak lama dari itu, langit pun gelap, petir menyambar, dan gemuruh memekakkan telinga. Darmi pun perlahan berubah menjadi batu. Ia pun panik dan meminta maaf kepada ibunya. Ibu, apa yang terjadi kepada aku? Ibu, maafkan Darmi, Ibu. Ibu, tolong Darmi. Darmi berjanji akan berbakti kepada Ibu. Ibu, tolong Darmi, Ibu. Tapi apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman yang diterima Darmi tidak bisa dihentikan. Sebelum Darmi berubah menjadi batu sepenuhnya, sang ibu masih bisa melihat air mata yang keluar dari wajah Darmi. Itulah tadi cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada perkataan yang salah atau hukum sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.